Selamat siang kami semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat? Boleh saya kasih apa dulu sebuah yel-yel untuk SMA? Bisa? Bisa. Ayo silakan berdiri semua dulu. Artinya nanti kalau seandainya saya bilang tepuk tangan satu, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau 2 kali, berarti tepuk tangan 2 kali. Nah, kalau saya bilang tepuk tangan 100 kali, kalian harus tepuk tangan 100 kali. Oke. Sekarang kita mulai ya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 5 kali. Oke, silakan dulu. Bagaimana, semangat? Semangat. Jadi kita melanjutkan pelajaran hari ini? Boleh, Pak. Baik. Siapa yang kurang sehat hari ini? Ada yang kurang sehat? Ada? Ada? Sehat semuanya ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan, sudah dahulu kita absen ya? Atau kita berdoa dulu ya? Berdoa ya? Ya, berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Yang lain? Lagi. Siapa namanya? Iya. Ayo kita dalam doa. Baik teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak mau cek kehadiran kita untuk hari ini ya. Denis Manduru, Pak Parius Bulele, Pak. Joni Berkat Hati Halawa, hadir. Kelvin Putra Duha, Kasta Kurniawan Guru, Octavianus Gule, Paulus, Ahmad Daud, Sartika Kiawa, Stefania, Yustila, Jaya Bulu. Berarti hari ini kita hadir semua ya? Hadir semua. Jadi artinya hari ini kita luar biasa semangatnya ya. Artinya dari hari pertama kita pertemuan sampai sekarang kita masih hadir semua. Nah, untuk kita lanjutkan ya, sebelum Bapak memasuki materi hari ini, terlebih dahulu Bapak mau ini ya, mau menanyakan tentang materi kita sebelumnya ya, sampai di mana pengalaman atau tangkapan kalian tentang materi kita sebelumnya ya, tentang apa tentang proses bisnis. Siapa namanya ini? Sartika. Sartika dapat lagi dia ini, kemarin dapat. Ayo Sartika, proses bisnis apa yang bisa kamu sampaikan? Kita harus melihat kemampuan sekitar. Ini Stefania ya. Stefania. Kalau Sartika tadi apa? Faktor sosial. Cocok? Jangan kalah
Cewek, masa dari kemarin terus cewek terus yang aktif. Ini siapa namanya ini? Octavian, ayo Octavianus. Apa yang tentang faktor keluarga itu yang mempengaruhi tentang kesuksesan seorang wirausaha. Siapa namanya? Yustila kan? Ya. Ini. Oktav tadi? Ekonomi yang menghasilkan faktor ekonomi Kan seorang wirausaha. Oktav. Oke, sudah ya. Atau ada yang mau ini lagi? Mau menambahkan tentang materi kita sebelumnya? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita masuk pada materi yang baru tentang lanjutan pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang siapa yang masih ingat? Peluang usaha. Oke, Bapak apa ya? Tampilkan di Infokus ya. Mana? Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang peluang usaha. Siapa yang pernah dengar judul kita ini tentang peluang usaha? Yang pernah mendengar tentang peluang usaha? Sebelumnya, apa yang kalian setelah Bapak menyampaikan tentang peluang usaha? Bagaimana? Pokok kehidupan manusia. Siapa namanya ini? Satika. Berarti. Siapa lagi? Kenapa? Kayak mau ngomong, sepertinya mau ngomong tapi tidak berani ngomong. Ayo. Siapa yang belakang? Ayo, siapa? Oke, si Stefani dulu apa? Suatu kesempatan dan usaha manfaat atas untuk dan dilakukan dan Biasa. Stefania dulu. Bagaimana dengan di belakang? Siapa namanya ini? Paulus. Ayo Paulus, apa belum tahu Paulus? Sudah lihat nanti menurut si Paulus katanya peluang usaha ini sesuatu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menentukan sebuah usaha. Oke, baru tangan untuk Paulus. Oke, baik. Ini sudah melakukan peluang usaha atas sebuah kesempatan. Ya, ini yang diartikan kesempatan atau suatu hal yang dapat menghasilkan keuntungan. Ya, artinya peluang itu adalah kesempatan. Kesempatan itu adalah apa? Kemampuan seorang wirausaha untuk berinovasi. Nah, sedangkan ya, kita harus menggunakan pikiran kita dan apa? Pikiran dan
tenaga. Ya, tenaga. Artinya untuk menentukan sebuah peluang usaha itu kita harus benar-benar memikirkannya secara matang. Ya. Artinya kita harus menentukan dulu peluang usaha apa yang cocok di lingkungan tersebut, ya, dan usaha jenis apa yang kita di daerah tersebut dengan ya mengarahkan segala ya kemampuan kita maupun peluang yang bisa ya. Untuk saat ini generasi memiliki pola pikir dan cita menjadi seorang usaha. Impian menjadi karyawan atau pegawai setelah sekolah jangan sampai tujuan seperti ini. Jadi ini langsung sudah sebenarnya pada yang sekarang ya, artinya kita tamat dari sini kita jangan menunjukkan bahwa utama kita itu adalah menjadi apa, jangan sampai tujuan utama kita adalah menjadi pegawai atau menjadi kita jangan pikiran menjadi pegawai atau karyawan. Ya, tapi diwajibkan atau diusahakan kita harus jadi seorang wirausaha. Ya, itu ya. Artinya harus bisa ya, dan nah, ini penjelasan pangan dan ya, jangan usaha akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan negeri ini. Ya, usaha baik sendiri maupun orang lah. Tidak dengan lupa ya, sebuah usaha menciptakan sebuah usaha, maka orang juga akan berdampak banyak orang lah. Dampaknya seperti yang orang tersebut dapat bekerja, kita juga dapat untuk dan untuk orang lain mereka juga dapat bekerja. Atau ada usaha yang ada? Tidak. Kalau orang bukan itu maunya apa? Cari ya, mau buka usaha untuk toko bangunan, tujuannya apa? Supaya dapat sekarang kita di sini itu bagaimana mencari peluang tersebut, ya. Bagaimana kita dapat mencari peluang tersebut. Nah, itu dia. Oke, setelah ini nanti pasti kalian bisa mendapatkan daerah kita. Oh, peluang usaha apa yang harus saya buka di daerah sini? Apakah saya buka jasa konstruksi, saya buka usaha perabotan, atau saya buka usaha pembangun? Nanti selanjutnya kita bahas ya. Nah, di sini adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan dalam pasar atau sesuatu yang baru. Ya, intinya kalau seandainya kita mau membuka sebuah usaha, otomatis kalau kita ya membuka sebuah usaha, maka harus yang belum pernah terproduksi di daerah tersebut. Kalau kita mau buka usaha yang baru di daerah setempat. Salah satunya pertama, kita harus menciptakan sebuah produk yang baru, ya. Produk yang baru artinya produk yang perlu kita kenal apa. Kemudian metode produksinya kita harus baru. Dibukanya pasar yang baru, berarti salah satu juga ya peluang usaha di mana kita nanti adanya namanya pasar baru. Kemudian diperolehnya sumber pasokan yang baru. Bicara organisasi baru, ada sebuah usaha. Nah, ini di sini tadi wirausaha, ya.
Di sini kita tadi menyampaikan tentang wirausaha. Sedangkan sekarang namanya di sini wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang menemukan ide kreatif, yang itu kreatif ya, dan inovatif. Ya, bukan dengan menjual atau mencontoh produk yang sudah ada. Ya, wirausahawan itu tidak selalu berpendidikan tinggi, ya, tidak selalu tinggi. Bahkan dari orang yang tidak lulus sekolah, ya, tetapi mereka memiliki ide yang kreatif, inovatif, serta pemikiran yang luar biasa. Ya, siapa yang bisa menjadi di sini? Ada nggak? Tentang wirausahawan. Wirausahawan di sini banyak itu tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi, ya, tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan ada yang belum sekolah tapi bisa menciptakan sebuah usaha. Contohnya salah satunya apa? Bengkel. Ya. Apa lagi? Kalau di dunia konstruksi apa? Perabotan. Apa lagi? Oke, baca ya. Nah, contohnya di situ katanya perabotan. Perabotan itu kan tidak harus menjadi S1, menjadi S2, menjadi S3 atau selanjutnya untuk melanjutkan pendidikan, tapi tanpa sekolah bisa kan? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana? Berdasarkan kreatif ya, kreatif dan inovatif ya. Tapi sebelumnya itu didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dijalankan oleh seseorang yang wirausahawan. Artinya dengan kita punya tekad, ya, punya kemampuan, ya, skill kita ada, maka tanpa harus sekolah kita juga buka usaha di bidang konstruksi. Salah satunya adalah perabotan, ya, atau mau buka toko bangunan. Toko bangunan itu kan tidak harus juga jadi S1, tidak harus jadi S2. Ya kan? Itu salah satu yang menyangkut tentang konstruksi bangunan. Nah, banyaknya peluang usaha di sekitar kita, bahkan seorang pengusaha cermat dan mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Ya, di sini ada ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Ini silakan dipelajari di ini ya, ini salah satunya nilai jual usaha, ya, bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata, ya. Kemudian tersebut mampu bertahan lama di pasar, ya, mampu bertahan lama di pasar. Kemudian tidak menghabiskan modal karena terlalu banyak investasinya dan bisa ditingkatkan skala menjadi industri. Yang pertama itu katanya memiliki nilai jual usaha yang bukan hanya ambisi semata, ya, dan bersifat nyata, memiliki nilai jual usaha. Apa salah satunya? Coba. Salah satu, ya, peluang usaha yang bisa kita terapkan daerah kita yang memiliki nilai jual usaha, ya, artinya bukan hanya ambisi. Artinya apa? Usaha apa yang memiliki nilainya sangat baik di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk konstruksi. Contohnya kita ambil aja dulu daerah kita khususnya daerah kita. Jangan dulu kita ambil yang lebih tinggi atau lebih besar di kota-kota kita, di sini aja untuk kita kecamatan. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah apa? Perabotan, apalagi toko bangunan, karena hanya itu dulu yang bisa kita apa? Yang bisa kita contoh, bisa kita lakukan dan bisa kita contohi di daerah kita. Itu hanya itu masih seperti itu. Kalau seandainya kita mau buka usaha, contohnya ini agen properti, di sini masih belum, ya, agen properti masih belum bisa. Artinya yang masih bisa kita lakukan di sini adalah pertama toko bangunan dan usaha perabotan.
Nah, di sini tidak semua perusahaan yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Ya, namun terlebih dahulu ya harus dilakukan yang namanya analisis. Ya. Untuk mengetahui analisis peluang usaha adalah pertama, suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha. Nah, mana yang dilakukan dan bisa memberikan keuntungan. Artinya untuk menentukan sebuah usaha, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Apa yang kita analisis? Ayo, gimana? Yang dibuat. Oke, kita kan sekarang ini rencana mau buka usaha. Contohnya di Kecamatan Amandaya. Sini. Saya mau membuka usaha yang berkaitan dengan bidang konstruksi. Sebelumnya bagaimana ya? Apa yang saya mau buka di daerah sini dan bagaimana dengan kondisi lingkungan di sini? Nah, seperti itu. Contohnya sini, apa yang mau kita buka contohnya? Apa yang kita analisis? Kalau yang sebelumnya yang kita persiapkan itu membuka usaha itu adalah pertama faktor ini. Nah, sekarang apa yang harus kita analisis? Apa yang harus kita ketahui sebelumnya? Ya, sebelum kita mau membuka usaha dalam bidang konstruksi. Contohnya di daerah kita sendiri, ya, di lingkungan kita ini. Jangan dulu kita kepikiran yang kabupatennya. Sekarang kita di kecamatannya saja. Contohnya, oke, saya mau buka usaha perabotan. Apa yang saya perlu analis? Apa yang perlu saya ketahui sebelumnya untuk mendirikan sebuah usaha perabotan? Bagaimana? Oke, keluarga. Itu adalah dasar-dasar untuk mendirikan sebuah proses bisnis. Ya, sekarang ke analisis. Artinya, bagaimana dengan lingkungan tersebut? Dengan saya membuka usaha di sini tentang perabotan, apakah ya di sini itu rata-rata orang bisa menerapkan hal itu, bisa atau enggak? Itu yang saya maksud, ya. Oke, nanti kita lanjut. Nah, di sini sekarang kita belajar tentang peluang usaha di bidang konstruksi. Ya, peluang usaha dalam dunia bangunan cukup banyak, ya. Anda memiliki banyak pilihan usaha bangunan dapat dijalankan menambah pemasukan negara. Pertama yaitu jasa desain interior rumah. Ya, desain interior merupakan sebuah profesi yang memberikan pelayanan dalam perencanaan tata serta perencanaan keuangan di dalam bagian sebuah hunian atau sebuah bangunan. Di sini bagian nomor 1 ini dulu ada enggak yang kalian terapkan tentang judulnya ini? Ya, jasa desain interior rumah. Apa yang bisa kalian tanggapi di sini? Desain. Ya, oke. Siapa lagi? Desain rumah. Apa lagi? Siapa lagi yang lain? Bagaimana? Jasa. Oke. Siapa lagi? Kenapa cewek terus yang aktif ini? Cowok ini bagaimana ini? Masa kalah sama cewek? Jangan-jangan nanti yang ini yang bisa sukses di jurusan DPIB ini nanti cewek semua, bukan cowok. Cewek cowok-cowoknya nanti jadi apa? Hah? Karena biasanya itu cowok yang paling aktif, dan cewek. Nah, di sini jasa desain interior rumah. Nah, setelah kalian lulus di sini, nanti kalian tamat dari SMK dengan jurusan yang kalian pilih sekarang, ya, seharusnya kalian sudah bisa mendesain, ya, mendesain tentang interior rumah. Bagaimana dengan interior? Apa yang mencakup dengan interior? Ya, itu salah satunya adalah mengenai peletakan tentang ini, di mana saya letakkan ruang kamarnya, di mana saya letakkan ruang dapurnya, bagaimana dengan ruang tamunya. Itu yang namanya desain interior
interior. Nah, ini artinya di sini ini mampu mendesain ruangan menjadi terlihat indah dipandang mata, namun juga harus mempertimbangkan tentang kesehatan serta kondisi ruangan itu sendiri. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah ruangan itu? Untuk mendesain sebuah ruangan itu kita harus juga memperhatikan yang namanya tentang kesehatan. Tentunya kita mendesain sebuah ruangan itu tanpa ventilasi udara. Itu bagus sudah untuk kesehatan? Ya, tidak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah interior rumah. Kemudian apa? Mampu dalam merancang ruangan yang fungsional, ya, seperti memilih warna, dengan material dan jenis perabotan atau furniture. Nah, di dalam sebuah ruangan itu juga kita harus memperhatikan, ya, apa yang harus kita tetapkan di dalam itu. Contohnya mengenai pemilihan warna, atau sebelumnya kita tentang belajar tentang background, nah itu objek. Nah, di situ yang menjadi backgroundnya di situ adalah latar belakang dari sebuah ruangan. Latar belakangnya itu apa? Otomatis adalah di ruangan tersebut. Yang menjadi objeknya di situ apa? Apa yang menjadi objek dalam sebuah ruangan situ apa? Ayo. Contohnya ruangan di sini, backgroundnya itu kan seperti ini. Yang menjadi objeknya di situ apa? Ayo. Apa? Ruangannya, warnanya, itu background. Di sini ada kursi, ada sofa, ada lemari, ada meja, dan itu namanya apa? Oh, objek, berarti sesuatu yang ada di dalam objek. Sementara yang ada di sekelilingnya itu adalah dikatakan sebagai background. Nah, kedua arsitek. Arsitek. Peluang bisnis selanjutnya dalam bidang bangunan adalah arsitek. Arsitek merupakan profesi yang merancang semua jenis bangunan, baik itu tempat tinggal, hotel, villa, ya, tempat ibadah, rumah sakit, dan beberapa fungsi lainnya. Itu dirancang oleh arsitek. Itu dirancang oleh arsitek. Sudah ada di pikiran kalian tentang arsitek sekarang? Sudah. Ya, bisa kalian bedakan tentang arsitek dengan teknisi gedung? Ada yang bisa? Tidak bisa. Ya. Nah, sedikit saya tambahkan mengenai teknisi dan arsitek. Kalau teknisi itu dia akan merencanakan tentang sebuah bangunan itu yang menerapkan tentang kekuatan dan ketahanan, kualitas, mengenai kualitas tentang bangunan tersebut. Sedangkan arsitek dia hanya lebih ke bagaimana? Lebih ke seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada tadi mengenai penataan ruangan, baik itu warna, baik itu objek maupun secara artistik. Kemudian toko bangunan. Ya, selain membutuhkan jasa pekerja, harusnya proyek bangunan juga membutuhkan segala bahan atau yang bisa disebut sebagai bahan material. Ya, dengan begitu usaha menjual segala kebutuhan bahan bangunan ini akan memiliki cukup besar. Artinya salah satu yang menyangkut seperti yang saya sebutkan tadi, ya, ini lebih dominan di daerah kita, ya, daerah kita yang paling mengarah ke bidang konstruksi tentang usaha yang bisa kita buka di sini, yaitu salah satunya adalah toko bangunan. Ada yang sudah pernah datang ke toko bangunan yang ada di daerah kita? Salah satu dulu toko bangunan yang ada di daerah sini apa namanya? Enggak, toko bangunan. Apa? Apa nama toko bangunannya apa namanya? Enggak tahu. Ama Nova. Toko bangunannya apa? Nama Preti. Nama udenya apa? Ada yang tahu nama ude di sini yang menjual toko bangunan? Namanya Ude Tri Putra. Ada yang tahu?
Yang dekat gereja itu ada itu tahu? Sama Fitness kan? Itu apa nama gedenya? Sri Putra Jaya. Nah, itu salah satu yang namanya toko bangunan. Oke. Jadi di situ juga kita bisa punya peluang usaha tentang konstruksi. Karena apapun yang mau dikerjakan, ya, apapun yang mau dikerjakan, yang namanya bangunan itu memerlukan yang namanya bahan materi. Bahan materi. Siapa yang bilang materi? Material. Beda ya, materi dengan materi. Material itu menyangkut apa? Menyangkut Tentang bahan bangunan. Satunya apa? Satu. Oke, mantap. Berarti kalian ini udah biasa aktif di bangunan. Tahu semua masalah bahan-bahan material bangunan. Oke. Kalau seandainya ini tergolong di mana ini? Saya mau ini. Bahan material bangunan ya. Contohnya semen, besi, sel atau keramik. Itu ada di toko bangunan ya. Kalau seandainya sekarang kan mau mengelompokkan jenis-jenisnya, yang pertama batu, pasir, kerikil, itu tergolong di mana? Enggak, maksudnya untuk menentukan jenisnya, artinya kan contohnya itu ada di toko bangunan, itu istilahnya ada di toko bangunan. Kalau seandainya yang namanya batu, kerikil atau pasir itu ada di mana? Di mana kita dapat? Di sungai. Di sungai. Kalau dekat di sini di sungai ya. Sebenarnya itu tergolong galian C. Ya, galian C. Ya. Oke, selanjutnya di sini nomor 4 jasa kontraktor. Ya, jasa kontraktor yang menyediakan perencanaan dan pengerjaan pada proses bangunan. Ya, sebuah profesi yang juga memiliki peluang yang besar. Ya, siapa yang mau jadi kontraktor di sini? Siapa yang mau jadi kontraktor? Bayar. Saya aja mau menjadi kontraktor. Tapi kemampuan saya, kontraktor itu begini. Dia bisa dikontrak oleh sebuah pemilik proyek. Contohnya ini kita mau membangun sebuah sekolah, ya. Artinya kita serahkan ke kontraktor tersebut. Silakan dibangun gedung ini sama saya, semuanya kira-kira berapa? Saya serahkan sama kontraktor. Baik itu dari desain, perencanaannya, pengawasannya, hingga sampai selesai sebuah bangunan, itu kontraktor. Dan di situ kita jelaskan tentang bagaimana prosedurnya, bagaimana dengan pembiayaannya, bagaimana dengan pelaksanaannya, serta pengawasan yang dilaksanakan di tempat. Nah, di sini ada agen properti. Peluang usaha bidang bangunan yang kelima adalah agen properti. Ya, agen properti merupakan sebuah profesi yang menjualkan rumah ataupun gedung dengan memasang pengumuman di pemasaran. Siapa yang pernah dengar tentang ini? Agen properti. Ada yang pernah dengar? Belum ya. Nah, di sini agen properti ini sekarang kalau di daerah kita yang masih tertinggal ini masih belum terlalu berkembang atau belum terlalu kita perhati, belum pernah kita lihat, ya, baik itu di kabupaten maupun di daerah kita. Nah, di sini mengenai agen properti ini, ya, tugas mereka di sini memasarkan. Biasanya mereka membeli sebuah bangunan. Ya, ini agen properti. Contohnya siapa ini? Sartika, teman Sartika. Sartika ya, membeli sebuah bangunan dengan harga yang terjangkau. Setelah dibeli oleh Sartika, dia membuat sebuah misalnya pekerjaan yang lebih kreatif. Artinya rumah itu direnovasi, dibuat supaya terlihat lebih menarik. Setelah itu dibuat yang namanya
pemasaran dengan pengumuman baik itu secara media sosial, boleh juga melalui media cetak. Oh di sini dijual rumah sekian sekian atau disewa. Itu bisa. Itu tugas utama agen properti. Bagaimana bisa kita terapkan daerah kita? Belum bisa di daerah kita. Oke, untuk materi kita pada saat ini sudah selesai. Jadi kita sekarang masuk pada LKPD tentang yang saya sampaikan di grup kemarin mengenai diskusi kelompok seperti yang sebelumnya kita lakukan. Nah, sekarang saya minta anak-anak kami untuk membentuk kelompok. Sebelumnya saya mau bertanya, ya, sebelum bentuk kelompok, di sini kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok kita yang kemarin atau kita bentuk kelompok yang baru? Ayo. Kita pakai kelompok yang kemarin ya. Oke, sekarang bentuk kelompok masing-masing. Ayo. Kenapa saya tidak? Kenapa lah? Ada yang ini yang nomor tidak nyaman. Silakan sampaikan. Ya. Tidak mencintai sama halnya ada yang sudah keluar di rumah sudah dan kelompok satu mana ada yang sudah. Oh iya, ada. Oke, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, kelompok tiga gimana? Kelompok tiga siapa ketuanya?
Ayo. Mana ketuanya? Jangan mundur. Ayo silakan kalian rumitkan tentang yang sudah saya sampaikan ya, dari hasil pengamatan kalian tentang wirausaha ya, tentang wirausaha. Boleh, nggak usah ditulis itu, nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ada bahan kamu untuk membacakan. Apa-apa. Udah ada di sini kan kalian tahu kan sudah ada kan. Jadi sebelumnya kalian pilih salah satu peralatan yang ada di sini. Nah setelah kalian pilih salah satu ini, kalian nanti yang maksudnya misalnya itu apa, nah setelah itu konsumen sarannya itu iya. Yang ada di sini, bangun lagi. Nah, itu jadinya Pak. Pembangunan kan? Ini siapa yang bisa buat meja, buat lemari? Kelompok dua gimana? Sebenarnya kelompok dua udah paham kan? Paham? Siapa sih? Paham ya? Nah, kelompok tiga udah paham? Siapa yang sekolah ini? Kelvin ini mana sekolah? Yang saya. Nah, sekolah aktif semalam perwakilan dia kan? Di grup kan? Nah, sama si Stefani. Ya, seperti ini. Nah, ini yang kasta. Jadi kalau untuk apa ini Denny, belum juga semalam. Nah, ini ada ini semalam. Kenapa paling banyak jadi kita Oke, kita kasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit lagi ya untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang kurang dipahami, ya, ada yang ragu-ragu, silakan ditanya sama Bapak sini.
Ada lagi yang tadi. Kelompok 3 gimana? Ayo waktunya 3 menit lagi. Artinya di sini tujuan utama apa di sini? Kalian harus bisa menentukan tentang peluang usaha di bidang konstruksi di daerah kita di sini. Ya, itu tujuan saya. Dengan catatan kalian harus bisa menganalisis, mengamati apa hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk membuka usaha. Kita fokus kedua tentang usaha tadi, yang pertama perabotan dan toko bangun, karena memang itu yang bisa kita aplikasikan di daerah kita di sini, ya. Dua menit lagi. Kasus pandu. Kelompok 2 sudah ini ya, sudah banyak kelompok 2 ini mencor-cor ini, sudah banyak yang dikerjakan kelompok 2. Kelompok 1 sampai kelompok 3, ayo kejar kelompok 2. Jangan sampai kalah dengan kelompok 2. Nah, kenapa? Memilih salah satu usaha perabotan atau toko bangunan, mengamati tentang latar belakangnya, jenis usahanya apa, pemasaran produknya bagaimana, dan konsumen sasarannya. Ya, itu yang perlu kalian amati ya. Oke, waktu nah boleh.
Contohnya perusahaan ini, ya. Kita kan belajar tentang perusahaan ini. Bagaimana kalau ketiga ini? Sudah siap? Udah ya? Waktu udah mau habis. Sudah mau habis. Kelompok 2 gimana? Udah? Udah. Kelompok 1 gimana? Udah? Mulai aja, Pak. Iya. Kapan mereka? Paling lambat bulan September. Oke, sudah. Ya. Waktunya sekarang untuk presentasi. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk mau presentasikan tentang hasil diskusi kelompok kalian. Enggak apa-apa. Memang harus diacak, jangan berpedoman dengan kelompok. Nah, belum tentu juga setelah ini kelompok 1 atau kelompok 3. Nanti saya yang Pastikan. Nantilah itu kita presentasikan dulu kelompok 2. Seperti yang sebelumnya kita lakukan, ya, kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan, setelah itu baru menanggapinya. Oke, sekarang si kelompok 2 kita persilakan untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Arah sini apa? Bisa kamu lihat di kamera? Oke, ayo. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dan kelompok 2 yang berjudul jenis usaha dan produk. Jenis usaha adalah yang bisa dimulai dari modal kecil hingga modal besar. Contoh-contoh jenis usaha adalah seperti membuka toko, usaha kuliner, usaha barang elektronik, usaha pakaian dan lain sebagainya. Jika ada yang mau bertanya atau belum paham, kami persilakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3. Ah, iya kan? Makanya saya bilang tadi didengarkan. Biar dibaca siapa? Oh, iya, biar dibaca. Ayo, silakan. Ayo didengarkan ya, jangan dulu apa yang ada yang ini. Nah, silakan siapa? Besarkan suaranya Paulus. Ya Pak. Nah, ayo baca. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami di kelompok 2 berjudul jenis usaha dan produk. Jenis usaha adalah yang bisa dimulai dari modal kecil hingga modal besar. Jenis usaha membuka seperti toko, sembako, dan lain-lain. Baik, demikian saja. Itu saja. Oke.
Iya. Oke, bagaimana? Udah, berarti hanya itu yang kalian kerjakan kelompok 2. Tidak ada lagi selain itu. Nah, itu baca semuanya. Oke, siapa si Stefani? Nah, silakan Stefani. Pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimasuki dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan dan menerima upah balik. Tujuan akhir bagi setiap wirausaha adalah keberhasilan bisnis meskipun mengetahui resiko bahwasanya salah dalam melangkah dapat menjadi masalah besar dan bisa saya menghabiskan banyak uang supaya dapat menutupinya. Baik saya. Ada pertanyaan? Nah, ya sekarang waktu diberikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3. Boleh berupa pertanyaan, boleh berupa penambahan, dan juga sanggahan. Ayo, silakan. Siapa namanya? Sebentar ya. Sartika lagi. Loh, Sartika ini udah 150 nilainya ini. Bagaimana cara kalian pemasaran produk supaya kalian bukan? Oke. Sebentar, tahan dulu. Tahan ya, yang udah bisa kalian tanggapin pertanyaannya kan? Silakan dicatat dulu pertanyaannya. Ayo, siapa yang mau catat ini? Bagaimana cara kalian memasarkan produk? Iya. Iya, Pak. Bagaimana cara kalian memasarkan produk supaya lancar, supaya usahanya lancar? Oke. Dari kelompok 1. Kelompok siapa? Kelompok 3 ada yang perlu kalian tambahkan? Ayo, silakan. Sudah kalian catat kan kelompok 2? Nah, sekalian aja nanti ini ada lagi dari kelompok 3. Silakan dicatat. Apa saja jenis usaha dengan modal kecil? Oke. Kelompok 3. Apa saja jenis usaha dengan modal kecil? Oke. Artinya apa saja yang bisa kita lakukan dengan modal kecil ya, membuka usaha dengan modal kecil, apa yang bisa kita lakukan? Oke. Sudah? Tidak ada lagi? Kelompok 1 udah cukup 1 ya. Kelompok 3 juga 1. Sudah? Oke, silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Apa saja jenis usaha dengan modal kecil? Usaha kecil itu dimulai dari modal seperti toko sembako, usaha kuliner, usaha barang elektronik, usaha pakaian, usaha pertanian, dan lain-lain. Kalau udah jelas? Langsung tanya gimana? Oke, jelas. Nanti saya tanya di kelompok 3 ya. Nanti saya tanya lagi apa yang sudah dipahami tentang penjelasannya. Oke, langsung ke kelompok 1. Silakan ditanggapi pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi ya, apa cara kalian supaya toko atau oke.
Ada pemasangan. Contohnya kalian punya ini, kalian buka usaha perabotan. Bagaimana cara kalian supaya perabotan itu sukses, supaya lancar? Ya itu. Kami Ah. supaya usaha yang kami buka itu lancar, seperti kami memasang salah satu di depan itu kami tulis di sini contohnya kami menjual seperti barang apa saja lah yang penting menjual di situ. Apa saja seperti pakaian misalnya. Terus kami paparkan di depan itu di sini dua kain harganya sekian contohnya gitu kan ya, murah-murah melihat kondisi bagaimana masyarakat kita mampu apa enggak begitu. Nah, bagaimana kelompok 1? Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan mengenai pertanyaan dari kelompok 1. Di situ tadi katanya bagaimana cara kalian supaya usaha yang kita buka itu bisa lancar. Kalau kita bawa dia ke bidang konstruksi, ya itu saya bilang tadi contohnya toko bangunan atau usaha perabotan. Ya, bagaimana cara kita supaya lancar? Yang pertama itu adalah kualitas produk kita. Kualitas produk kita itu harus benar-benar bagus. Ya, jangan kita buka usaha tapi hasil yang kita produksi itu sangat mengecewakan pelanggan. Kemudian apa? Harga terjangkau tapi kualitas mantap. Ya, itu kalau seandainya kita bawa ke dalam bidang konstruksi. Oke, toko bangunan contohnya kita buka toko bangunan supaya lancar ya. Salah satunya apa? Ayo. Nah, kalau seandainya sekarang kita buka toko bangunan, bagaimana supaya lancar? Salah satu ya, kita promosikan, kita kasih spanduk. Kita kasih harga, jangan harganya murah tapi kualitasnya juga murah. Kita kasih harga murah tapi kualitas bagus. Kemudian apa lagi? Ayo, bagaimana? Ayo silakan berpikir bagaimana supaya usaha saya ini lancar. Saya mau buka usaha perabotan. Bagaimana ini? Saya mau buka toko bangunan. Ya, termasuk dengan hubungan sosial. Ya, hubungan sosial dengan masyarakat. Kita lihat bagaimana contohnya peluang itu, contohnya di sini peluang tentang toko bangunan di sini besar ya. Nah, saya menghubungi beliau. Bagaimana saya buat penawaran itu istilahnya penawaran yang namanya penawaran itu ya pintar kita bagaimana kita menyampaikan kepada pelanggan. Contohnya kalau kamu mengambil di sini bahan material tentang ini, saya akan kasih kamu diskon sekian. Tapi kualitas tetap terjangkau. Saya tidak mengurangi tentang kualitas, hanya masalah harga ini kan saya kasih diskon. Itu salah satu cara kita untuk mendapatkan pelanggan. Ya, tapi tetap kita prioritaskan yang namanya kualitas. Oke, sudah jelas ya kelompok 1 mengenai pertanyaannya tadi kelompok 2. Oke, sudah. Kelompok 3 gimana? Sudah. Oke, sekarang kelompok 2 sudah selesai. Silakan kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita kasih waktu kepada Oke, sekarang kita kasih kelompok 1 dulu. Ya, karena saya lihat kelompok 3 juga masih berdiskusi. Silakan kelompok 1, ayo. Siapa yang mau menyampaikan?
Ayo siapa kelompok satu yang mau menampilkan? Siapa yang mau bacakan hasil diskusinya? Ayo. Selamat, ayo baca nama. Oke, satu. Dengarkan kelompok 2 dan kelompok 3. Membuat sesuatu seperti membuatnya dari sekian produk jenisnya produknya seperti kursi atau meja lemari. Anak pemasaran produk masih lama habis panen agar masyarakat tahu bahwa Bapak menemukan dan meja. Konsumen sarananya adalah kualitasnya harus terjamin atau harus mantap. Harganya harus kita lihat sebisa atau kemampuan ekonomi masyarakat. Sampai di situ diskusi kami. Ada pertanyaan? Saya mewakili dari kelompok 2. Silakan dicatat. Ayo. Pertanyaan saya, apa sih arti latar belakang kewirausahaan? Arti latar belakang kewirausahaan? Itu sekian dan Oke, siapa? Kelompok 3, ayo. Ada? Ada kelompok 3? Ada kelompok 3? Ada Pak. Ayo tanya aja. Apa yang dimaksud latar belakang sebagai wirausaha? Maksud apa maksud? Apa maksud latar belakang Sebagai wirausaha. Jadi latar belakang yang sini tadi apa arti dari latar belakang? Bisa. Kenapa ada ya. yang dimaksud dengan latar belakang adalah Oke, silakan dulu. Yang kelompok 2 tadi apa arti dari latar belakang kewirausahaan? Oke, berarti artinya yang ditanya di situ hanya arti, ya, bukan contoh. Nah, artinya seperti apa? suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana cara memberikan nilai yang lebih? Nah, langsung. Mengasih harga yang Tapi kualitas tetap. bagus. Ayo. Belum ya. Arti dari latar belakang kewirausahaan. Artinya lebih
lebih saya ini pertanyaan lagi seperti yang kalian sampaikan tadi. Artinya latar belakang itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Artinya dengan latar belakang itu kita bisa pahami latar belakang usaha contohnya siapa tadi? Amanul Qayyum latar belakangnya dia membuka usaha karena apa? Karena masyarakat yang ada di daerah ini sangat memiliki yang namanya perabotan seperti meja, kursi dan tempat. Nah, sangat membutuhkan. Sangat Oke, gimana kelompok 2? bagaimana kelompok 2 udah ngerti belum? Berarti sama latar belakang itu yang latar. Mengapa harus dikasih latar belakang? Karena masyarakat ini memiliki sangat membutuhkan usaha perabot. Ya, oke, sekarang. Apa sih arti dari latar belakang membuka usaha? Nah, arti. bukan maksud. Jadi begini ya. Oke, ya. Kelompok 2. Arti dari latar belakang. Kalau arti dari latar belakang itu adalah dasar apa? Ya, dasar apa saya membuat usaha seperti ini? Ya. Seperti yang disampaikan kelompok 1 juga tadi, katanya dasarnya itu karena masyarakat itu kan, dia masyarakat di sini contohnya dia mereka ambil contoh tentang apa tadi usaha perabotan ya. Dasar dia membuka usaha perabotan itu adalah dia sudah menganalisis sebelumnya bahwa lingkungan sini sangat membutuhkan yang namanya usaha perabotan. Contohnya, ya setiap keluarga pasti butuh yang namanya meja, kursi, ya yang terbuat dari kayu kan, lemari. Ya makanya dia membuat sebuah usaha perabotan. Kalau ditanya arti itu hanya sebatas tentang arti dari kata kalimat yang dimaksud dengan latar belakang. Sementara sebenarnya kalau yang namanya latar belakang itu adalah menyangkut ketujuan atau dasar. Dasarnya ini. Nah, sekarang tujuannya apa? Nah, itu tujuannya supaya seperti ini. Dasarnya seperti apa? Supaya masyarakat juga mendapatkan pelayanan tentang usaha perabotan. Ya. Oke, kelompok 2. Oke, ya, paham. Oke, silakan sekarang kelompok 3. Ayo. Jawab. Apa tadi pertanyaan apa yang dimaksud dengan belakang? Sepertinya sudah ada jawaban tadi. Ada atau belum ini? Ada Pak. Bagaimana? Udah bisa kalian tanggapin jawabannya? Sebelum. Oke, silakan sampaikan maksud dari latar belakang itu maksudnya tujuannya. Latar belakang tujuan kita Maksud dan maksud latar belakang adalah kalau kalian bisa jangan maksud latar belakang. Ya. Maksud atau latar belakang yang membuka usaha perabotan adalah ya usaha perabotan adalah karena masyarakat sangat membutuhkan alat atau fungsi dan meja seperti yang kita pakai kita sangat membutuhkan. Bagaimana kalau nggak ada usaha perabotan ini terbuat tidak atau kita impor dari Jerman? Itu salah satu contoh ya. Nanti kelompok 1 kan tadi udah habis pertanyaannya. Dah. Menurut kelompok 3 mana yang lebih aktif tadi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Dua. Satu. Kelompok berapa? Kelompok 2.
Oke, nanti saya simpulkan. Ya, sekarang kita close dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 3. Ayo kelompok 3, siapa yang mau kelompok 3? Ayo, silakan kelompok 3. Silakan didengarkan. Baik, kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok 3 tentang jenis usaha dan produk. Jenis usaha dan produk adalah seseorang yang bekerja dalam konstruksi bangunan dan seseorang yang membuka usaha sendiri. Contoh jenis usaha dan produk yaitu perabotan dan toko bangunan. Kalau ada pertanyaan, Selesai sama semuanya. Jenis usaha. Jenis usaha dan produk adalah seseorang yang bekerja dalam konstruksi bangunan atau seseorang yang membuka usaha sendiri. Contoh jenis usaha dan produk yaitu perabotan dan toko bangunan. Oke, berarti ya. Saya tangkap ya. Kelompok 3 menjawab, artinya mereka hanya merupakan tentang perusahaan. Pertama, bidang konstruksi, masalah usaha apa tadi? Perabotan. Kemudian toko bangunan. Artinya kelompok 2 dan kelompok 1 bebas mau bertanya apa. Ya, yang penting itu terpolong ke dalam bidang konstruksi tentang usaha perabotan dan toko bangunan. Ayo silakan kelompok 2 dan kelompok 1. dicoba sebenarnya. Siapa namanya dulu ini? Paulus. Ayo, silakan dicatat kelompok 3. Apa itu produk? Apa arti produk? Dan apa fungsi produk? Oke, langsung ditanggapi aja. Kelompok 3. Langsung ditanggapi bagaimana ya? Apa tadi arti produk, apa arti produk, dan apa fungsi produk? Artinya kalian harus punya satu contoh yang bisa diproduksi dan apa arti dari produk tersebut. Salah satu yang bisa kita produksi, ya, produk apa? Contohnya, kalian kan tadi tentang toko bangunan dan perabotan. Dari perabotan, contohnya kalian ambil satu contoh aja perabotan. Kalian mau produksi apa di perabotan? Meja. Meja itu apa artinya? Itu maksudnya yang ditanya ini. Ayo, jawab. Baik, kita akan menjawab dari kelompok 2. Apa arti produk dan apa fungsi produk? Contohnya seperti pintu. Fungsinya untuk menutup rumah. Untuk membuka tutup, buka tutup itu namanya. Buka tutup. Nah, buka tutup sebuah Rumah. atau gedung. Oke, ya termasuk itu produk mereka. Bagaimana? Nah, silakan. Ayo, silakan diulang sekali lagi. Apa arti produk? Apa itu produk dan fungsi produk? Contohnya seperti pintu, berfungsi untuk menutup dan membuka gedung, ruangan, atau bagi kelompok 8 sudah jelas. Yang maksud teman saya. Apa
artinya bantu fungsi. Contoh. Berarti, bentar, kelompok 2 ya. Kalian menanyakan tentang produk ya. Artinya salah satu dari produk yang mereka ciptakan, baik itu bangun maupun itu usaha perabot. Sudah dijelaskan bahwa produk yang mereka ciptakan salah satunya adalah itu. Sekarang apa yang mereka jelaskan kedua? Fungsi. Fungsi daripada pintu itu adalah untuk berbuka dari itu buat apa lagi? Sudah berbuka itu berarti kalian kelompok 3 ini kelemahannya hanya karena penyampaian belum maksimal. Artinya kawan-kawan dari kelompok 2 juga belum terlalu kelemahan tentang penyampaian kelompok ini. Tapi perlu ditingkatkan lagi bagaimana cara menyampaikan sesuatu hal yang benar. Oke, kelompok 3 berarti kelompok 2 sudah jelas? Sudah. Oke, kelompok 3. Sekarang kelompok 1 ada? Ayo silakan. Apa latar belakang dari bahan yang kalian jual yang kalian pakai? Silakan dengar beberapa. Apa latar belakang dari bahan yang kalian jual yang kalian pakai? Oke, begini. Saya tuliskan sedikit yang saya kelompok 1 ini kelompok 3. Tadi kan kalian menyampaikan tentang jenis-jenis usaha yang fungsi. Yang pertama usaha perabotan, kemudian usaha bangunan. Ya, kan? Nah, sekarang salah satu dari 2 yang kalian pilih itu, salah satu latar belakangnya apa? Contohnya kalian membuka usaha perabotan atau toko bangunan. Latar belakangnya kalian membuka usaha itu apa? Itu yang dipertanyakan. Nah, kalian pilih salah satu, usaha perabotan kan atau toko bangunan. Nah, latar belakangnya apa? Itu aja. Ayo. Latar belakang itu dasarnya apa? Kenapa saya mau membuka usaha? Kenapa saya ke sekolah? Tujuan saya apa? Belajar. Dasar saya juga membuka usaha kurang itu apa? Nah, dasar apa yang membuka usaha kurang? Silakan dijawab, ayo. Ayo kelompok 3, bisa kalian jawab? Bisa kalian jawab? Hah? Hah? Tidak bisa? Tidak bisa? Oke, sekarang saya mencoba membantu kelompok 3 untuk pertanyaan kelompok 1. Katanya latar belakang ya untuk membuka sebuah usaha. Sekarang saya tanya kelompok 1, ini lebih ke usaha perabotan atau ke toko bangunan? Toko bangunan. Ya, latar belakang kita membuka usaha toko bangunan itu adalah ya mengingat masyarakat di daerah setempat ya sangat membutuhkan yang namanya bahan material untuk pembangunan, baik itu bangunan rumah maupun bangunan gedung atau bangunan umum, contohnya sekolah gitu atau apa. Maka ada peluang yang akan kita lakukan untuk membuka usaha, yaitu toko bangunan, daripada masyarakat di daerah kita ya mengambil atau membeli sebuah atau bahan material ke
daerah yang lain, maka kita harus memanfaatkan peluang usaha tersebut untuk mendirikan sebuah usaha tentang toko bangunan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan dalam peluang yang ada. Ya, itu tujuannya. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah bisa? Sudah bisa. Bagaimana kelompok 3? Kenapa? Kenapa senyum-senyum? Oke. Diskusi sudah berakhir ya sampai di sini, dan semua pertanyaan, jawaban ya yang dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah terjawab dan sudah bisa dipahami. Kalau ada yang masih kurang belum jelas atau yang masih ragu, nanti bisa kita sampaikan melalui grup ya. Oke ya. Baik, itu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya? Ya, Pak. Oke, setelah ini saya meminta salah satu dari anak-anak kami yang bisa menyimpulkan salah satu apa yang bisa dipetik dari pembahasan kita yang tadi. Ayo. Saya rasa pasti ada ini. Sebenarnya ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada, cuman agak masih ragu-ragu, masih nggak berani untuk menyampaikan. Silakan, jangan ragu-ragu. Sudah? Ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Gimana? Enggak ada? Enggak ada kelompok 3? Enggak ada ya? Nggak ada. Kelompok 1? Nggak ada, Pak. Enggak ada? Kelompok 2 enggak ada? Pertanyaan ada? Ada pertanyaan menyangkut materi kita hari ini? Kelompok 1? Nggak ada, Pak. Kelompok 2? Tidak, Pak. Kelompok 3? Enggak ada. Berarti hati juga dirubah. Iya. Iya. Tapi hujan, gimana dia bisa pulang? Enggak ada ya? Oke, sedikit saya simpulkan ya. Saya Bapak simpulkan tentang peluang usaha yang kita bahas hari ini. Artinya peluang usaha ya, yang perlu kita perhatikan untuk membuka sebuah usaha itu adalah pertama ya, menganalisis. Menganalisis itu artinya memantau ya, memantau dulu daerah tersebut apakah layak saya mau membuka usaha toko bangunan di daerah ini. Kalau seandainya layak, oke, layak secara umum layak. Bagaimana dengan masyarakat di sini? Bagaimana tentang penghasilan ya? Penghasilan mereka seperti apa? Ya, kemudian jumlah ya, itu termasuk juga analisis kita, masuk analisis kita. Jumlah dari warga masyarakat tersebut. Ya. Bagaimana dengan contohnya satu desa? Masa kita buat satu toko bangunan? Kan nggak masuk akal. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita lihat situasinya. Apakah di daerah tersebut termasuk lingkungan kerumunan atau persimpangan sebuah kecamatan ke kecamatan? Boleh. Tapi kalau itu tidak memungkinkan untuk membuka usaha tentang toko bangunan. Sekarang ke ini usaha perabotan. Kalau usaha perabotan itu tidak tertutup kemungkinan, ya, tidak tertutup kemungkinan untuk menjangkau yang namanya usaha tentang perabotan. Karena ya, usaha perabotan boleh kita buka secara ini, tidak harus perputarannya itu berputar secara aktif. Karena kita kalau perabotan itu menggunakan bahan material yang pasif. Sementara kalau toko bangunan itu kita menggunakan bahan apa? Tentunya semen apa itu kita belanja dari modal yang kita yang harganya, yang artinya yang nilainya itu harus tinggi. Sementara kalau kita buka usaha perabotan itu adalah modal dari kita sendiri. Karena kita bisa memproduksi tentunya bahannya, kayu dan lain-lain. Kemudian pekerjaannya kita sendiri.
Sementara kalau toko bangunan itu nggak bisa. Kita hanya sebagai perantara untuk mendapatkan peluang usaha. Ya, yang memproduksi bukan kita. Oke, itu perbedaannya ya antara toko bangunan dengan usaha perabotan. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang bertanya, tidak ada. Untuk hari ini, berarti sudah jelas semuanya. Sudah jelas. Oke, hari ini kita cukupkan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan kita supaya kita selamat sampai tujuan ke rumah masing-masing. Ayo silakan pimpin doa si Paulus. Ayo. Baik, kita berdoa. Ayo, silakan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berkata dalam suka dan syukur dan berkata hadapan atas berkat dan berkat Tuhan kepada kami semua, di mana Tuhan telah menolong kami sejak dari pagi tadi hingga siang ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Jagalah kami, lindungilah kami dari mara bahaya, agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sangat singkat ini, dan berjalan melalui Yesus Kristus penebus dosa-dosa kami. Amin. Oke, silakan pulang dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada kami. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, Pak Maniman, sudah selesai ya? Iya, Pak. Nah, setelah Bapak kan udah dua pertemuan sudah dilakukan di RPP yang pertama